Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gedis Foodie. Di video kali ini aku mau bikin kromboloni goreng dengan menggunakan corswort yang rasanya itu renyah di luar tapi dalamnya lembut. Mau tahu cara pembuatannya? Yuk sama-sama cara bikinnya. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah bersih, kemudian kita masukkan 150 gram tepung protein tinggi, tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Untuk menambah rasa aroma yang enak, kita tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh ragi instan, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena agar nanti kromboloninya bisa lebih keras atau lebih renyah. Tambahkan juga dengan sejumput baking powder dan sejumput bread improver agar nanti kromboloninya bisa lembut di dalam tapi luarnya tetap crispy. Tambahkan 1 butir telur, teman-teman bisa menggunakan kuningnya saja asalkan nanti untuk susu cairnya bisa ditambah. Tuangkan 100 ml susu cair full cream. Nah ini teman-teman disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing, tidak berpatok 100 ml ya. Aduk-aduk semua bahan menggunakan sendok sampai tercampur merata sambil kita tuangkan sisa susu sedikit demi sedikit. Kalau sudah dirasa cukup rata mengaduknya, baru kita uleni menggunakan tangan dan pastikan tangannya selalu bersih. Untuk membuat adonan kromboloni, kita tidak perlu menguleni sampai kalis elastis, cukup setengah kali saja. Karena jika adonan terlalu kalis elastis, nanti agak sulit untuk dibentuk atau di rollingnya. Lalu kita tambahkan 1 sendok margarin dan sejumput garam untuk mengencangkan adonannya. Lalu lanjut kita uleni kembali sampai dia kalis. Bisa kita banting-banting adonan seperti ini agar lebih lentur dan lebih mudah untuk dioleninya. Kalau dirasa adonannya sudah cukup kalis, kita bisa resting selama 30 menit, tapi sebelum di resting bisa kita rounding adonannya seperti ini. Jangan lupa sebelum di resting kita tutup adonannya seperti ini atau bisa ditutup dengan wrap agar nanti tidak terkena udara. Selain itu adonan juga akan mengembang sempurna. Langkah selanjutnya kita bisa siapkan baking paper atau kertas nasi. Lalu kita siapkan 75 gram corswort. Bentuk corswortnya menjadi persegi panjang dengan kita roll dan kita pipihkan. Karena corswortnya tidak akan aku masukkan ke lemari es, jadi aku lapisi corswortnya dengan menggunakan kertas nasi, tidak menggunakan plastik agar nanti lebih mudah untuk dikelopek atau dikelupasnya. Kalau kita menggunakan plastik, biasanya itu akan menempel di plastiknya. Jika dirasa agak susah ngerolnya, bisa kita bantu dengan scraper. Ratakan dengan scraper sampai dia membentuk persegi panjang atau sesuai yang diinginkan bentuknya. Jika corswortnya sudah membentuk persegi panjang seperti ini, bisa kita sisihkan sebentar lalu kita bisa siapkan untuk ringnya. Untuk ringnya, aku menggunakan aluminium foil yang aku lipat-lipat 3 kali, kemudian untuk tingginya sekitar 4-5 cm. Dan ujungnya bisa kita masukkan ke lubang ujung yang satunya, tidak perlu kita menggunakan staples. Setelah 30 menit adonan sudah mengembang, lalu kita kempiskan adonannya agar udara yang terperangkap bisa keluar. Selain itu, jangan lupa untuk selalu padatkan adonannya dengan cara merounding. Ini bertujuan untuk mendapatkan permukaan yang halus dan membentuk kembali gluten. Lalu lanjut kita gilas adonannya menggunakan rolling pin. Kita gilas sekitar setengah sentimeter ketebalannya. Gilas adonan ke depan ke belakang sambil ditekan-tekan adonannya.
Gilas adonan sampai dia membentuk persegi panjang. Jika dirasa agak susah untuk membentuk persegi panjang, bisa kita bantu dengan menggunakan tangan atau bisa kita potong pinggirannya agar terlihat lebih rapi. Setelah itu bisa kita letakkan crosswordnya di atas adonannya, lalu kita lipat 1 kali lipat saja. Karena tadi aku menggunakan baking paper atau kertas nasi, jadi ngelupasnya itu sangat mudah sekali. Tekan-tekan bagian sampingnya agar nanti itu saat digilas crosswordnya itu tidak melebar ke samping. Kita gelas kembali adonannya dengan cara ditekan-tekan sambil didorong-dorong crosswordnya agar crosswordnya itu bisa merata. Gilas sampai dia membentuk persegi panjang. Kalau teman-teman mau lebih rapi bisa dipotong pinggiran-pinggirannya. Setelah membentuk persegi panjang bisa kita lipat 2 kali lipat besar sebelah, yang sebelah besar, yang sebelah agak kecil. Bisa posisikan adonannya senyaman mungkin untuk digilas, lalu gilas lagi sampai dia tipis setebal setengah sentimeter. Lalu lipat kembali adonannya 2 kali lipat dengan posisi yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di videonya. Setelah proses melipat bisa dimasukkan ke freezer, tapi karena saya ingin lebih cepat jadi tidak saya masukkan ke freezer. Jadi di tahap ini teman-teman bisa masukkan ke freezer terlebih dahulu. Lalu lanjut gilas kembali adonannya dengan cara ditekan-tekan, didorong-dorong seperti yang awal sesuai dengan yang diinginkan ketebalannya. Jika dirasa adonannya sedikit menempel atau ngelupas, teman-teman bisa taburi dengan tepung terigu terlebih dahulu. Nah, nanti itu lebih mudah untuk digilasnya lagi. Proses terakhir kita bisa gulung adonannya. Nah, ini jika dirasa agak menempel di alasnya, teman-teman bisa taburi dengan tepung terigu terlebih dahulu lalu dibantu dengan scraper. Nah, untuk pinggirannya bisa kita buang terlebih dahulu, baru kita potong-potong sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya setelah dipotong itu agak membentuk oval gitu ya. Nah, kita bisa tekan-tekan dan bisa kita bulat-bulatkan adonannya. Lanjut di proofing selama 30 menit. Jangan lupa untuk di bawahnya dikasih alas agar nanti itu mudah diambilnya, dan letakkan ringnya yang sudah dibuat tadi. Jangan lupa ditutup atasnya. Setelah 30 menit adonan mengembang ke samping dan juga mengembang ke atas. Nah, agar dia tidak menggunung, kita bisa tekan-tekan dan kita bisa tindih dengan piring kecil. Satu resep ini menghasilkan 6 kromboloni. Ini kita resting lagi selama 1 jam. Setelah 1 jam adonan sudah mengembang tapi tidak sampai memenuhi ringnya. Nah, ini nanti akan mengembang saat proses pemasakan. Goreng di minyak panas, api sedang cenderung kecil. Goreng bersama ringnya, jangan sampai ringnya itu terlepas sebelum proses pengembangan selesai. Jika ring terkelupas sebelum proses pengembangan selesai, nanti krombolinnya itu akan mekar dan dia tidak bisa menyatu dengan satu sama lain. Goreng sambil ditekan-tekan dan dibolak-balik agar tidak cepat gosong. Jika sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan.
Ini dia kromboloninya, ada yang aku goreng juga ada yang aku panggang di atas wok pan. Nah, ini tuh kromboloninya garing banget ya teman-teman, crispy banget di luarnya. Dan ini dia penampakan dari kromboloni yang aku panggang di atas wok pan. Dia itu matang tapi pinggirannya tidak bisa gosong. Dan ini kromboloni yang digoreng. Tampilannya bagus banget ya, untuk layar-layarnya tuh terlihat jelas. Dan ini adalah dua perbedaan antara kromboloni goreng dengan kromboloni yang dipanggang. Untuk bentuknya tidak sebagus dengan kromboloni yang dipanggang, dia itu bisa bulat sempurna. Sedangkan kromboloni yang digoreng itu terlihat gemoy. Ini aku coba untuk belah tengahnya untuk mengetahui bagaimana bentuk tengahnya antara yang digoreng dengan yang dipanggang. Yang sebelah kiri digoreng, yang sebelah kanan itu dipanggang. Seperti inilah tampilan tengahnya antara kromboloni yang digoreng dengan yang dipanggang. Teman-teman bisa bedakan ya, antara yang digoreng itu dia tengahnya masih terlihat seperti mentah, tapi sebenarnya dia sudah matang. Sedangkan yang dipanggang dia itu bisa mengembang sempurna. Kromboloni yang digoreng itu terlihat seperti berair, tapi sebenarnya itu dia kering banget. Sedangkan yang dipanggang dia itu ada rongga-rongganya gitu, tapi dia tuh lembut. Lanjut, ini aku kasih isian dalamnya. Ini aku pakai gelas coklat aja. Tapi aku tidak bisa mengisi sampai ke dasarnya, sehingga kalau dibelah tengahnya dia itu tidak bisa muncrat gitu ya. Dia hanya sampai di atas atau di tengah-tengah saja. Ini aku coba belah krombolennya, dia itu crispy banget luarnya tapi dalamnya lembut. Jadi saran untuk teman-teman, kalau mau membuat kromboloni yang digoreng sebaiknya menggunakan margarin, tapi kalau mau yang dipanggang itu menggunakan coarse fat. Karena aku pernah panggang kromboloninya dengan menggunakan margarin, dia itu tidak bisa mengembang tapi seperti donat bantat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa coba resepnya, sampai jumpa di resep selanjutnya.